Selama ini, pria ini dikenal sebagai siswa paling bodoh di sekolah, sebab tak pernah bisa menjawab satupun soal dengan benar. Hasil ujiannya pun selalu mendapatkan nilai 0, bukan sekali, bukan 2 kali. Namun hampir setiap ujian, Dalpo selalu menempati peringkat akhir. Semua orang pun menyebutnya si bodoh yang tak memiliki masa depan. Ia dijadikan contoh kegagalan siswa yang tak pernah diharapkan menang, tak pernah diprediksi berkembang. Bahkan ketika namanya tercantum sebagai peserta kompetisi, banyak yang menganggap itu hanya formalitas. Padahal, Dalpo sama sekali tidak bodoh. Choi Dalpo tumbuh dalam hidup yang memaksanya berhati-hati. Ia belajar sejak dini bahwa menonjol berarti berbahaya. Menarik perhatian berarti membuka masa lalu yang ingin ia kubur dalam-dalam. Dalpo memiliki ingatan tajam. Ia mampu mengingat detail kecil yang diabaikan orang lain. Ia memahami pola soal, bukan menghafal jawaban. Dan ia berpikir secara sistematis, tenang, tanpa panik. Namun semua itu ia sembunyikan. Ia memilih diam di kelas, membiarkan orang lain meremehkan kecerdasannya, menerima nilai 0 tanpa bantahan. Karena bagi Dalpo, nilai sempurna bukan tujuan, keamananlah yang utama. Dalpo bukan pintar karena bakat semata. Ia pintar karena terbiasa bertahan hidup dengan otaknya. Ia terbiasa mengamati sebelum bertindak, mendengar lebih banyak daripada berbicara, menganalisis situasi, bukan sekadar menjawab soal. Ia membaca lebih dalam daripada yang diminta, menghubungkan informasi yang tampak terpisah, dan selalu mencari kesalahan logika, bukan sekadar hasil akhir. Baginya, soal bukan tentang benar atau salah, melainkan cara berpikir di baliknya. Itulah mengapa ia selalu tahu jawabannya, dan itulah mengapa ia memilih untuk tidak menunjukkannya. Segalanya berubah saat kompetisi khusus siswa jenius dimulai. Peserta lain tampil percaya diri. Jawaban mereka cepat, nada suara mereka penuh keyakinan. Sementara Dalpo tetap tenang, tidak terburu-buru, tidak terintimidasi. Ketika tekanan meningkat, para unggulan mulai tergelincir. Mereka menjawab cepat, tapi mulai kehilangan ketepatan. Dan di saat itulah, Dalpo akhirnya berbicara. Jawaban Dalpo singkat, jelas, tanpa basa-basi. Ia langsung menyentuh inti masalah, menunjukkan kesalahan logika soal, dan menjelaskan solusi dengan cara paling sederhana. Bukan tebakan, bukan keberuntungan, melainkan pemahaman penuh. Satu persatu peserta tersingkir. Ruangan yang semula meremehkannya perlahan dipenuhi keheningan. Nilai 0 yang dulu jadi bahan ejekan akhirnya terbongkar. Itu bukan tanda kebodohan, melainkan topeng. Di akhir kompetisi, nama Choi Dalpo diumumkan sebagai pemenang. Hari itu, semua orang belajar satu hal. Tidak semua orang yang terlihat bodoh benar-benar bodoh. Sebagian dari mereka hanya memilih diam, menyembunyikan kecerdasannya, menunggu waktu yang tepat untuk menunjukkan siapa diri mereka sebenarnya.